Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kalian semua masih semangat belajarnya. Dan gak hanya hari ini aja. Belajar semangatnya terus istiqomah sampai akhir hayat. Karena belajar itu harus sampai akhir hayat. Oke? Nah, sekarang ibu akan melanjutkan lagi video ini. Udah video kedua ya, pertemuan kedua kita. Kita akan belajar tentang prinsip induksi matematika. Oke, mungkin ibu mau kasih flashback dulu untuk materi sebelumnya, yaitu tentang notasi sigma. Masih ingat ya gimana notasi sigma? Intinya seenggak taunya kamu tentang bab 1 ini, kamu tahu deh tentang notasi apa sih, kayak mana bentuk notasi sigma itu. Oke? Oke, sekarang kita belajar tentang prinsipnya. Kita punya prinsip hidup, ya nggak? Jadi induksi matematika ini juga punya prinsip. Nah, prinsipnya disajikan oleh 3 langkah seperti ini. Langkah-langkah induksi matematika. Nah, sebenarnya kalau di literatur lain itu mungkin menuliskannya cuma 2 cara. Tapi di sini ibu mau bagi lagi langkah kedua itu biar kita nggak terlalu pusing gitu ya. Jadi di sini ibu membuatnya jadi 3 langkah. Mungkin kebanyakan 2 langkah aja, oke? Nah, terus ya seperti ini udah bisa kalian baca sendiri ya. Langkah 1, 2, sama 3. Nah, sekarang prinsip induksi matematika sebenarnya kita ngapain sih? Belajar apa sih? Sebenarnya kita belajar cara ngebuktiin kebenaran dari suatu rumus. Jadi rumus itu enggak kamu terima begitu aja. Jadi kita ngebuktiin, oke? Ya walaupun sebenarnya nanti benar sih, tapi kita harus ngebuktiin. Nah, ngebuktiinnya itu sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama ada secara langsung, secara kontradiksi, dan secara induksi matematika. Untuk yang sekarang kita pelajari, kita belajarnya tentang induksi matematika. Nah, kemudian apa aja sih yang mau kita buktikan? Yang pertama, kita mau ngebuktiin tentang deret bilangan di sini, Bu. Jadi, ini sebenarnya submateri terakhir induksi matematika. Jadi, induksi matematika ini kan Ibu bilangnya pengayaan ya, dari barisan dan deret. Nah, jadi nggak usah banyak-banyak kita belajar. Kita nggak usah banyak-banyak untuk satu bab ini. Ya, jadi ini sebenarnya pengayaan, babnya bab pengayaan, oke? Nah, jadi cuma 2 submateri aja. Nah, ini adalah materi intinya dari bab ini. Jadi kita mau ngebuktiin ada 3 masalah nih. Yang pertama dalam bentuk deret bilangan, kemudian yang kedua ada keterbagian, dan yang ketiga ada pertidaksamaan. Nah, sekarang kita belajar tentang deret bilangan dulu. Oke. Untuk ini Ibu akan kasih beberapa contoh yang Ibu harap goalnya kalian bisa mengerjakan latihan yang akan Ibu berikan. Oke? Semangat semuanya ya. Kita mulai yang pertama. Bismillah. Contoh yang pertama yaitu buktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar untuk n bilangan asli. N bilangan asli, ingat, kita di sini nggak memakai bilangan real, tapi bilangan asli. Ya, tahu aja bilangan asli apa aja ya. Nah, di sini Ibu sajikan deret, ya kan kita sekarang ngebahas tentang deret dulu ya. 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik tambah 2n tambah 2 sama dengan n kuadrat tambah 3n. Nah, kamu lihat di sini yang 2n tambah 2 ini adalah rumus apa? Ini dia, ini rumus UN. Paham ya? Nah, kemudian n kuadrat tambah 3n itu rumus apa? Ayo, ada yang tahu? Jadi kalau 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya ya, kita nggak tahu nih sampai n keberapa. Nah, itu kalau ditambah jumlahnya yaitu n kuadrat tambah 3n. Ini dia, berarti itu adalah rumus Sn. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita mau ngebuktiin secara induksi matematika. Di sini sudah Ibu sajikan langkah-langkahnya. Yang pertama, tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Pn, mungkin P itu maksudnya kenapa P? Mungkin karena pernyataan kali ya. Terus n, karena di sini kan yang jadi variabelnya adalah n. Untuk n sama dengan 1. Oke. Jadi untuk langkah pertama ini sebenarnya kalau dia benar,
kayak secara otomatis langkah yang berikutnya 2 sama 3 itu benar. Tapi kita nggak terima gitu aja, anggap aja itu masih 99%. Kita mau jadikan dia 100%, benar-benar yakin bahwa deret bilangan itu benar rumusnya. Oke? Jadi langkah pertama seperti ini nulisnya kira-kira ya. Jadi kita mau buktiin PN itu kan N sama dengan 1 ya, berarti N sama dengan 1, gini kan. Terus kita masukin, nah ini artinya apa sih? Sama dengan itu sebenarnya meaningnya apa? Artinya ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan, ya kan? Ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, berarti di sini yang kita ambil adalah rumus UN dan rumus SN-nya. UN-nya kita misalnya N sama dengan 1. N sama dengan 1 tuh berarti yang mana sih? Yang ini kan, 4 ini kan? Nah bener nggak sih 4 nanti hasilnya? Kita buktikan ya. Berarti 2N tambah 2 sama dengan N kuadrat tambah 3N. Oke? Nah, jadi kita masukin N-nya sama dengan 1, berarti 2 kali 1 tambah 2 sama dengan N kuadrat, berarti 1 kuadrat tambah 3 kali 1. Perkalian di sini kita pakai kurung ya. Nah, kita totalkan 2 kali 1, 2 tambah 2, 4. Oke. Sekarang ruas kanannya 1 kuadrat 1 tambah 3 kali 1, 3. 1 tambah 3 berapa? 4. Wah, ternyata ruas kiri memang sama dengan ruas kanan. Berarti langkah pertama bener nih ya. Oke, berarti bau-baunya langkah kedua sama ketiga bener juga. Ya, tapi kita harus buktikan. Oke. Ya, jadi di sini kenapa sih Bu kita harus capek-capek ngebuktiin padahal itu juga nanti ujung-ujungnya bener. Ya kita memang harus ngebuktiin, jadi kita nggak harus kita nggak nerima gitu aja gitu ya, ini bener nggak sih gitu ya, siapa tahu salah ya kan. Iya, jadi kita harus ngebuktiin. Dan di sini juga Ibu mau lihat bagaimana kemampuan kamu dalam hal ini kayak keterampilan ya, kan kemarin ada KD itu ada 2 ya, ada pengetahuan dan ada keterampilannya. Nah keterampilan di sini artinya Ibu mau melihat kayak mana sih kamu tuh menulis istilahnya langkah step by step gitu ya, dalam membuktikan dalam hal ini dalam membuktikan deret bilangan gitu. Oke. Nah sekarang langkah kedua, oke, asumsikan, jadi kita mengasumsi nih PN benar untuk N sama dengan K. Oke, kenapa K ya? Karena mungkin udah ya sebenarnya boleh mungkin ya huruf lain, tapi dalam berbagai sumber memang sudah enaknya tuh K gitu. Boleh sih huruf lain, boleh, tapi jangan N ya, selain N. Nanti N sama dengan N dong gitu. Tapi kalau misalnya kamu huruf lain ya berarti nanti untuk beri semuanya juga harus huruf itu gitu, harus huruf itu gitu. Oke. Ya tapi di sini kita ikutin aja ya yang udah disepakati. Jadi N sama dengan K, ya enggak? Nah, berarti kita ganti yang setiap ada N di deret itu dengan K. Yuk, kita tulis ulang deretnya, berarti 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik tambah, oke, kita ganti, ingat N-nya ini kita ganti K. Berarti 2K tambah 2 sama dengan, berarti yang ini juga kita ganti K kan, N-nya, berarti jadi K kuadrat tambah 3K. Oke, sampai sini paham? Paham banget ya, ini kan masih gampang. Jadi langkah kedua ini adalah cikal bakal atau model kamu untuk bisa melanjutkan ke langkah ketiga, yaitu langkah yang paling panjang di antara 3 langkah ini. Oke? Dah, ini model tani langkah kedua ya. Sekarang langkah ketiga. Langkah ketiga berarti apa tadi? Tunjukkan di sini bukan pakai tangan ya. Tunjukkan bahwa PN benar untuk N sama dengan K tambah 1 ya. Jadi gini, kita tuh kenapa sih udah kan N sama dengan 1 nih benar nih, kenapa sih harus ada N sama dengan K, N sama dengan K tambah 1, kenapa sih gitu? Ya mungkin aja, oke, ketika N sama dengan 1 benar, apakah untuk berikutnya benar? Apakah untuk N sama dengan 1 juta benar? 1 miliar benar? Apakah emang semua bilangan asli itu benar? Nah, jadi gitu kan, bilangan itu kan nggak berhingga ya. Jadi kita anggap yang bilangan-bilangan itu, yang besar itu dengan huruf K. Terus benar nggak setelah yang K itu, yaitu K tambah 1,
itu benar juga nggak sih gitu. Nah, itu kita buktikan lagi ya. Jadi kalau sudah sampai K tambah 1 tuh benar, berarti udah 1000% ya bahasanya gitu. 100% tuh benar. Oke. Nah, langkah ketiga ini kita ganti kan berarti N sama dengan K tambah 1 ya kan? Oke, kita tuliskan di sini ya. Berarti kita ganti setiap N dengan K tambah 1. Paham? Nah, kita tulis yang pertama dari langkah kedua. Ini dia langkah kedua. Langkah kedua ini kita kopas. Oke? Ya, kalian jago kan kopas-kopasan. Dah, jadi di sini ada 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik tambah 2K tambah 2. Dah, sampai sini kita kopas. Terus kita tambah lagi, ini kan UN ya masih ya, kita masih ini UN-nya. Nah, kita ganti yang N sama dengan K tambah 1, berarti UN ini tambah K, N-nya diganti K tambah 1. Kita selipkan di sini, habis dikopas kita selipkan. Jadi formatnya di sini berarti 2 kali N-nya diganti apa tadi? K tambah 1, paham ya? Oke. Terus tambah 2. Oke. Jadi ini 2N tambah 2, bener ya? Oke. Terus sama dengan, nah sekarang SN-nya. SN-nya kita ganti juga. SN-nya kita ganti K tambah 1. Jadi nulisnya gini. K tambah 1 dikuadratkan. Tambah 3 kali K tambah 1. Tutup. Paham? Ini adalah N kuadrat tambah 3N. Udah, sampai sini paham ya? Oke, sekarang coba tadi langkah kedua itu kan kita kopas nih. Sampai sini kan kita ngopasnya. Ini dia. Nah, 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik tambah 2K tambah N ini sebenarnya apa? Sebenarnya adalah K kuadrat tambah 3K. Bener nggak sih? Jadi kita substitusikan. Paham ya? Jadi kita substitusikan, kita ganti ini yang tadi kopas kita ganti dengan SN-nya, yaitu K kuadrat tambah 3K. Paham? Nah, terus yang ini sekarang kita kalikan pelangi. 2 kali K, 2K. 2 kali 1, 2. 2 tambah 2, 4. Oke. Terus yang ini kayaknya kita kalikan ini ya. Nggak bisa cepet, kamu kalikan pelangi sendiri ya. K tambah 1 kali K tambah 1. Jadi hasilnya adalah K kuadrat tambah 2K tambah 1. Ini ya hasil dari K tambah 1 dikuadratkan. Kemudian kita kali yang 3 kali K hasilnya adalah 3K. 3 kali 1 hasilnya 3. Oke, sekarang kita hitung-hitung. Ada yang sejenis ya, yaitu 3K tambah 2K. K kuadrat tambah 5K tambah 4 sama dengan yang ini K kuadrat tambah 2K tambah 3K 5K tambah 1 tambah 3, 4. Wow, ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti pernyataan di bawah ini benar. Seperti itu kira-kira. Oke, gimana? Masih contoh pertama ya, masih ada contoh berikutnya. Semangat semuanya. Oke, kita lanjutkan lagi contoh yang kedua. Buktikan bahwa jumlah N suku pertama bilangan ganjil. Oke, yang jadi garis bawah ini adalah bilangan ganjil. Ini dia. Adalah N kuadrat. Oke, kalau di soal yang pertama atau contoh yang pertama, Ibu sudah sajikan deretnya. Kalau yang kedua, belum. Jadi kita harus membuat deretnya sendiri. Oke? Ya. Jadi yang pertama kita harus buat deret kan tadi ya. Kalau nggak kita mau ngerjain apa? Oke? Oke, bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu dimulai dari apa? Dari 1, ya kan? 1, ini deret ya, jadi plus. Habis itu apa? 3 plus 5, dan seterusnya. Nah, rumus UN-nya apa? Ada yang tahu rumus UN untuk bilangan ganjil? Ya, rumus UN-nya adalah 2N kurang 1. Oke, kita coba. N sama dengan 1, berarti 2 kali 1, 2 kurang 1, 1. Bener ya? Ketika 2, 2 kali 2, 4, 4 kurang 1, 3. Bener ya? Oke, jadi ini adalah rumus UN-nya. Terus sekarang SN-nya. Apa yang tadi kata di soal ini? Adalah N kuadrat. Jumlah
jumlah n suku pertama. Jumlah berarti SN-nya kan adalah n kuadrat. Berarti kita tulis di sini n kuadrat. Paham? Oke. Dah, sekarang kita pakai cara induksi ya. Langkah pertama. Oke, coba perhatikan langkah pertama. Kita ngebuktiin apa? N sama dengan 1. Kita ngebuktiin angka dulu. Ambil yang paling gampang ya. Bilangan asli yang paling gampang 1. Jangan 0. 0 bukan bilangan asli, oke? Kita masukkan ruas kirinya adalah UN-nya 2n kurang 1 sama dengan SN-nya yaitu n kuadrat. Berarti 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1 kuadrat. 2 kali 1, 2, 2 kurang 1, hasilnya 1. 1 kuadrat hasilnya 1. Oke, untuk langkah pertama terbukti benar. Tapi ini masih 99% ya. Oke, sekarang langkah kedua. Oke, apa tadi langkah kedua? Ini adalah model kita untuk langkah ketiga ya, langkah paling panjang, yaitu N sama dengan K. Kita masukkan deretnya 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah, kita ganti N-nya dengan K, berarti 2 kali K kurang 1. N-nya apa? Kita ganti K juga kan, berarti K kuadrat. Oke. Dah, ini dulu kita save dulu. Sekarang kita ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah untuk N sama dengan K tambah 1. Ingat tadi kita kopas, oke? Kita kopas yang bagian UN-nya. Oke, berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2K kurang 1, sampai sini kita udah kopas ya. Sekarang K-nya atau N-nya, N-nya ganti K tambah 1. Kita tambahin lagi kan, plus 2 kali. Ini kita kurung, Pak. K tambah 1, terus kurang 1. Oke. Terus sama dengan N kuadratnya di sini kita ganti dengan K tambah 1. Berarti K tambah 1 dikuadratkan. Oke. Nah ini harus pakai kurung ya, K tambah 1, walaupun N di sini nggak pakai kurung, tapi ini harus pakai kurung. Kenapa? Kalau nggak pakai kurung, meaningnya beda. Ya, jadi kita di sini harus disiplin dalam menulis. Kalau yang nggak pakai kurung berarti yang dikuadratin cuma 1 doang. K-nya nggak ikutan dikuadratin dong, ya. Oke, sekarang kita garis bawahi yang tadi kita kopas, ini kan, nggak digaris bawahi juga nggak apa-apa sih. Nah ini kita ganti apa? Kita ganti K kuadrat. Paham? Berarti K kuadrat tambah, kita kalikan yang ini, 2 kali K, 2K, 2 kali 1, 2, 2 kurang 1, hasilnya 1. Oke, sekarang ini kita kuadratin ya, cara pelangi kalau misalnya masih lambat. Hasilnya adalah K kuadrat tambah 2K tambah 1. Wow, ternyata terbukti ya. Ruas kiri sama dengan ruas kanan berarti pernyataan tersebut benar. Oke? Oke, sekarang contoh yang ketiga. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Di sini udah Ibu sajikan deretnya. Buktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar untuk N bilangan asli. 3 tambah 9 tambah 13 tambah titik-titik tambah 4N kurang 1 sama dengan SN-nya apa? 2N kuadrat tambah 2. Oke, sekarang langsung kita ya. Cus, langkah pertama. Langkah pertama yaitu kita ngebuktiin untuk N sama dengan 1. Berarti 4 kali, Ibu langsung aja boleh kan? Udah ngerti ya? 4 kali 1 kurang 1, kita ambil UN-nya, sama dengan 2 kali 1 kuadrat tambah 1. 4 kali 1, 4 kurang 1, 3. 2 kali 1 kuadrat 2 tambah 1 juga 3. Benar ya rumus UN yang pertama, hasilnya adalah 3. Dan sekarang untuk langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu kita ngebuktiin N sama dengan K. Oke? Yuk kita buat deretnya dan kita ganti dengan K. Berarti
3 tambah 9, mesti denger ya suara ibu ya. Tambah 13 tambah titik-titik tambah 4K kurang 1 sama dengan 2 kali K kuadrat ya. Ini nggak perlu dikurung, nggak apa-apa. Kecuali nanti kalau K tambah 1 tambah K. Oke. Oh sorry, ya bener ya langkah kedua. Langkah kedua ini ya, bener ya. Sekarang langkah ketiga yaitu langkah yang paling panjang. Langkah ketiga, modal kita yang langkah kedua tadi kan. Jadi untuk N sama dengan K tambah 1, kita tulis dulu, kita kopas yang dari langkah kedua tadi, 3 tambah 9 tambah 13 tambah titik-titik tambah 4K kurang 1 tambah, oke kita ganti N-nya dengan K tambah 1, nulisnya gini, 4 kali K tambah 1 kurang 1 sama dengan 2 kali K tambah 1 dikuadratkan, ingat pakai kurung ya, kali K tambah 1. Oke. Nah sekarang yang ini adalah kopasan kan, berarti kita ganti ya, kita substitusikan. Kita jadikan yang ini 2K kuadrat tambah K, oke? Ya, terus ini tambah kita kalikan 4 kali K, 4K, 4 kali 1 4, kurang 1 4 kurang 1 3, plus 3, oke? Terus yang ini 2 kali, ini hasilnya adalah K kuadrat tambah 2K tambah 1 kuadrat, tambah K tambah 1, ini nggak apa-apa, nggak pakai kurung lagi. Oke, sekarang ini ada yang sejenis ya, K tambah 4K, berarti 2K kuadrat tambah 5K tambah 3. Nah, ini kita kalikan pelangi, jadi hasilnya 2K kuadrat tambah 4K tambah 2 tambah K tambah 1. Nah, ini udah nggak bisa diotek lagi. 2K kuadrat tambah 5K tambah 3. Oke, jadi ini ada yang bisa masih ya, K kuadrat tambah K, 2K kuadrat, bukan 2K kuadrat, 4K tambah K, hasilnya 5, iya kan, 5K, 2 tambah 1, 3, oke. Ruas kiri sama dengan ruas kanan sudah berhasil kita buktikan, maka pernyataan tersebut bernilai benar. Oke. Wah, udah 3 contoh soal nih, makin ngerti ya. Ibu kasih satu lagi sebelum Ibu akan berikan latihannya. Oke, sekarang contoh yang keempat. Buktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar untuk N bilangan asli. 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik-titik tambah N kuadrat sama dengan, wah udah mulai ada pecahannya ya. Gak apa-apa, jangan ngejelimet dulu otaknya ya, terima dulu, oke? Ketika kalau udah menolak ya udah susah. 1/6 N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1. Kita masih buktikan dengan prinsip induksi matematika. Yang pertama, langkah pertama, N sama dengan 1 ya. Kita ambil N kuadratnya berarti, oke Ibu tulislah ulang ya, N kuadrat sama dengan 1/6 kali N tambah 1 kali 2N tambah 1. Oke, kita ganti N sama dengan 1, berarti 1 kuadrat 1 hasilnya. 1/6 kali N 1 berarti 1/6 ya. N tambah 1 kali tambah 1 hasilnya 2. Lalu 2 kali N, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Oke, berarti ini 6, coret sama ini hasilnya sama. 1 sama dengan 1. Sekarang langkah kedua. Langkah kedua, kita mau ngebuktiin N sama dengan K. Oke, kita tulis ulang deretnya. 1 kuadrat tambah
2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik-titik tambah N, berarti kita ganti K ya, K kuadrat sama dengan 1/6 kali K kali K tambah 1, oke? Lalu 2K tambah 1, jadi ini kita ganti K, gitu ya, masih gampang ya. Nah, sekarang langkah ketiga, langkah paling panjang, dan modalnya adalah dari langkah kedua. Oke, langkah ketiga yaitu N sama dengan K tambah 1. Kita kopas dulu UN dari langkah kedua. Jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah titik-titik tambah K kuadrat. Oke, sampai sini kita udah kopas ya. Nah, sekarang kita tambahkan lagi. Jika N-nya K tambah 1 kan, berarti N kuadrat ini kita ganti K tambah 1. Ingat pakai kurung ya. Kuadrat sama dengan, nah kita ganti yang di rumus Sn-nya, N-nya sama dengan K tambah 1. Berarti 1/6 kali K tambah 1 kali K tambah 1 tambah 1, paham ya? Jadi K tambah 1 ini N-nya, ini tambah 1, ini dia, tambah 1-nya. Terus 2 kali K tambah 1 tambah 1. Sampai sini paham? Wah, panjang ya. Nah, di sini gak apa-apa ya, semangat. Oke. Terus tadi ini kita kopaskan tadi ya dari langkah kedua. Nah, sekarang kita ganti apa? Kita ganti ini dia Sn-nya ya kan? Kita ganti Sn-nya berarti jadinya 1/6 K kali K tambah 1 kali 2K tambah 1. Nah, udah sampai sini, terus kita tulisnya sampingnya. K tambah 1 dikuadratkan sama dengan 1/6 kali K tambah 1. Nah, ini bisa ya, 1 tambah 1, 2. Berarti K tambah 2. 2 kali K, kita kali pelangi ya. 2 kali 1, 2, 2 tambah 1, 3. Oke, masih fokus sama suara ibu aja ya. Oke, udah sampai sini paham ya. Nah, ini kelihatannya yang kita mau obrak-abrik itu ruas kiri. Ruas kanan kayaknya udah sederhana ya. Udah nggak ada lagi kayaknya yang perlu diobrak-abrik ya. Nggak usah dikalikan. Nggak usah nanti jadi kuadrat ya, jadi bingung nanti. Nah, sekarang kita fokus di ruas kiri. Kita mau menyamakan dia biar menjadi sama dengan ruas kanan. Oke, di sini Bu mau ingatkan lagi ada pemfaktoran waktu SMP ya. Jadi kalau di SMP itu ada yang dikeluarkan. Nah, itu yang jadi modal dasar kita adalah kita harus pahami tentang FPB. Nah, ini ada yang sama di sini nih. Coba perhatikan. Oh ya, Ibu mau tanya dulu, di ruas kiri ini ada suku. Masih ingat suku? Nah, suku itu yang dipisahkan oleh plus atau minus. Nah, ini kan perkalian semua, ini dalamnya jumlahan, jadi bukan ini masih suku pertama. Ini masih suku pertama, terus dipisahkan tanda plus, ini dia yang suku kedua. Berarti ini ada 2 suku di ruas kiri. Sementara di ruas kanan nggak ada kan? Ini sukunya satu ada lagi selain ini sukunya. Jadi sepanjang-panjang perkalian itu suku. Oke. Nah, sekarang antara suku pertama dan suku kedua ada yang sama nggak? Itu adalah prinsip dari FPB. Yang sama adalah K tambah 1, perhatikan ini, K tambah 1, ini juga ada K tambah 1 kan. Nah, yang kita ambil adalah pangkat terendah. Jadi FPB itu kan kepanjangannya terbesar ya. Nah, tapi di sini yang kita ambil adalah pangkat terendahnya. Jadi yang pangkat terendah di sini adalah pangkat 1. Ya ini kan, K tambah 1, berarti itu yang keluar. K tambah 1. Itu keluar, terus kita buka kurung biar ngebedain kita pakai kurung siku aja. Nah, berarti yang di suku pertama ini tinggal apa di dalamnya? Berarti tinggal, karena ini K tambah 1-nya keluar, berarti tinggal 1/6 K kali 2K tambah 1, ya kan? Kan K tambah 1-nya keluar. Nah, sekarang luasnya, suku keduanya, kan ini pangkat 2, berarti ada 2. Ada 2 K tambah 1 kan? Berarti K tambah 1 kali K tambah 1. Nah, 1-nya udah keluar, berarti tinggal apa? Tinggal K tambah 1. Paham ya? Oke, jadi kita tulis lagi. Nah, ini jangan capek ya nulis ruas kanannya. Kita nulis terus itu. Oke.
2K tambah 3. Dah. Nah, sekarang kita lagi yang gede kurung siku ini ya. Oke, ini kita kalikan kayaknya ya. Kita kalikan dulu. Kita kalikan dulu jadi K tambah 1. Jadi ini kali jadi apa nih? 2/6 ya. Ingat cara perkalian gimana? Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke. 2 ini kan 2 sebenarnya 2/1. Jadi 1 kali 2, 2. 6 kali 1, 6. Paham ya? Bukan kali silang ya. Oke. 2/6K, apa? K-nya ada 2, berarti K kuadrat dong, ya kan? Tambah 1/6K kali 1, berarti tetap ya, 1/6K. Tambah, ini boleh kita buka kurungnya, K tambah 1. Sama dengan 1/6, ini tetap ya, nulisnya jangan males. K tambah 2, tambah 2K, tambah 3. Oke, kita lanjut sebelahnya ya. Nah, sekarang ini ada yang sejenis ya, yaitu 1/6K tambah K. K ini dia punya koefisien kan? Apa koefisiennya? 1. Berarti 1/6 tambah 1. Hasilnya apa? 1, 1/6. 1, 1/6 ini apa? Pecahan campuran. Kita ubah jadi pecahan biasa ya. Biar sama-sama kayak 2/6. Berarti 7/6. Berarti hasilnya di sini kita tulis lagi, ruas kirinya adalah K tambah 1 kali 2/6K kuadrat tambah 7/6K tambah 1. Oke. Terus sama dengan 1/6 K tambah 1 kali K tambah 2 kali 2K tambah 3. Oke. Nah, kemudian kita apa ini? Kita keluarkan 1/6-nya, karena kan ruas kanan 1/6-nya keluar. Kayak mana ruas kanannya biar ini 1/6-nya keluar? Itu kayak difaktorkan lagi ya. Oke, jadi 1/6-nya depan kan perkalian itu komutatif. 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Jadi nggak apa-apa Ibu taruh 1/6-nya di depan. K tambah 1, oke? Oke, nah sekarang yang di dalam ini tinggal apa? Kalau udah 1/6-nya keluar, ya. Jadi anggap aja dia kayak penyebutnya gitu keluar ya. Jadi tinggal pembilang 2K kuadrat, oke? Tambah ini berarti tinggal 7. Nah, tapi yang ini bukan, ini kan bukan per 6. 1 ini kan bukan per 6, kecuali kalau dia sama-sama punya penyebut 6 juga. Kalau kita jadikan dia penyebutnya 6 jadi apa? 1 tuh meaningnya apa? Artinya 6/6 kan? Ya enggak? Berarti kalau 1/6-nya keluar berarti tinggal atas kan? Gitu kan tadi kata Ibu. Berarti tinggal 6 di sini ya. Jadi bukan 1. Oke, ingat ya ini bilangan bukan pecahan ya, bilangan asli. Jadi harus hati-hati. Udah, sekarang 6 tulis ya. 1/6 ini tetap ya, K tambah 1 kali K tambah 2 kali 2K tambah 3. Oke. Nah, sekarang nah yang ini masih bentuknya kuadrat. Kita faktorkan. Faktorkan itu kemarin ada tentang kalau Ibu bilangnya bilangan ajaib ya. Jadi di sini kamu siapkan, ini kan A-nya, ini A ya namanya ya, ini A. A-nya itu yang bukan sama dengan 1. Jadi dia punya, Ibu bilang punya rumus lah. Jadi kamu siapkan 1 per ini pasti ya 1 per. 1 per A itu 2 kan? Kamu tulis 2. Jadi kalau misalnya di sini 3K kuadrat berarti ya 1/3. Kalau 4K kuadrat berarti 1/4 gitu ya. Nah, 1/2 ya kita siapkan kurung, kan kita mau faktorin ya. Nah, di sini kamu tulis lagi A-nya. A-nya kan 2 nih. 2. Terus tulis hurufnya. Hurufnya kan K. Kalau X ya berarti X. Terus 2 lagi, terus tulis K lagi. Ya, jadi siapkan angka yang sama. Yang pertama, yang ini 2, ini juga 2 gitu ya. Kalau 3 ini berarti juga nanti 3 gitu ya. Hurufnya mengikuti. Nah, sekarang kita cari titik-titik dikali titik-titik, itu hasilnya ujung kali ujung 2 kali 6, 12.
Terus kalau yang titik-titik ditambah titik-titik itu yang tengah-tengahnya plus 7, berarti kita nulisnya 7 aja. Kalau di sini min 7 berarti nulisnya di sini min 7, oke? Nah, kenapa Ibu bilang angka ajaib? Artinya angka itu kalau dikali hasilnya 12, kalau ditambah hasilnya 7. Angka apakah itu? Iya, angka 4 dan 3 ya. 4 dan 3. Jadi kalau 4 kali 3 itu 12, kalau 4 tambah 3 itu juga 7. Ya kan? Bener ya? Nah, sekarang kita tulis angka ajaibnya di sini. Plus 4. Kalau di sini dia hasilnya minus, ya berarti kita nulis minus ya. Jadi tergantung ada pin atau plusnya. Ini plus 3. Sampai sini paham? Oke, sekarang langkah berikutnya ini harus kita hapus, harus kita hilangkan. Gimana caranya? Nah, kamu perhatikan di sini ada yang bisa difaktorkan, ada yang keluar ya, yaitu 1/2 ada yang bisa keluar, yaitu dari ini, yang ini 2 sama 4 bisa keluar 2 ya kan, FPB masih cara yang sama tadi ya. Berarti di dalam tinggal apa? K tambah 2 kan, kalau 2 kali kan hasilnya 2K, 2 kali 2 hasilnya 4 ya. Oke, nah kalau yang ini nggak bisa, ini tetap 2 tambah 3 kan nggak ada FPB nya. Nah ini habis, berarti inilah faktornya untuk 2K kuadrat tambah 7K tambah 6. Oke, dipelajari lagi ya, ya Ibu ngulang lagi nih kan jadinya. Harusnya nggak usah diulang. Nah, sekarang kita tulis ya, kita lanjut lagi dari sini. 1/6 K tambah 1. Nah, kita sekarang nulis lagi faktornya, bukan yang bentuk kuadrat lagi. K tambah 2, terus 2K tambah 3. Nah, jadi ini 1/6. Oke, kayaknya udah ya, ini udah ending dari perjalanan panjang ini. 3 tambah 2, 2K tambah 3. Oke, jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sampai sini semoga anak ibu paham ya. Nanti kalau misalnya nggak paham kita akan diskusikan secara virtual. Oke, kayaknya udah cukup dulu lah 4 soal ya, 4 contoh soal. Oke, oh ya, jadi ini terbukti benar ya. Benar. Oke, jadi sekarang Ibu mau ngasih kamu latihan. Semoga kalian mau mengerjakan. Ya harus dikerjakan dong, biar tahu kayak sejauh mana kalian mengerti. Mengerjakan dengan sendiri sih, biar berkah ya. Oke, jadi Ibu akan kasih latihan. Ini dia soalnya. Oke, ini dia tara latihannya. Ada 2 soal. Yang soal pertama kalian harus bentukin dulu deretnya ya. Oke. Di situ Ibu udah bold, ada bilangan asli ya. Bilangan abstrak pertama dan SN-nya ini. Nah, kemudian yang kedua, kalau kedua enak, tinggal kalian langkah 1 apa sampai langkah 3. Gitu. Ada ini deretnya. Oke? Baiklah, selamat menikmati. Semoga kamu mau dan mengerti, memahami, dan yang baik-baik silahkan diambil, yang salah-salahnya mohon maaf dan jangan diambil ya. Dari Ibu cukup sekian. Ibu tunggu pertanyaan-pertanyaannya, nggak apa-apa. Insya Allah Ibu akan balas. Dan berarti kita masih ada 2 hutang lagi ya untuk membuktikan keterbagian dan pertidaksamaan. Oke? Setelah itu kita apa ya? Tunggu aja. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan video Ibu. Barakallah. Dan tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat.